Pak Dimas, monggo. Baik, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, Bapak dosen, Bapak Ridwan, Ibu guru Pamong, Ibu Haja Irianti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan prosesi peer teaching yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk memenuhi tugas di LK 2.4. Monggo silahkan siapa yang akan menjadi peserta pertama pada kesempatan siang kali ini. Bapak Ibu siapa? Yang mau maju pertama? Tua kelas. Oh, apakah Bapak Saleh? Ditanya oleh Ibu Clara, apakah Bapak Saleh sudah siap? Bolehlah. Cinta Mbak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk menjadi siswa, berperan sebagai siswa. Bapak Saleh, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Saleh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Rizky ya. Ayo Riz. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Rizky. Untuk kali ini kita akan belajar yaitu tentang kita ke kegiatan terakhir kita. Kegiatan terakhir kita kemarin saat 17 Agustus. Kira-kira di sekolah mengadakan apa kemarin? Lomba. Kira-kira meriah atau tidak? Wah, meriah, Pak. Oh, meriah. Oke. Ya. Sangat meriah, Pak. Sangat meriah ya. Oke. Karena gitu lomba sangat meriah, ditonton oleh banyak orang, kita langsung ke tujuan pembelajaran dulu. Oke. Silahkan dilihat ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran, siswa ya atau peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama dengan tepat. Kemudian menganalisis faktor pendorong dan penghambat. Yang ketiga, menganalisis juga bentuk-bentuk kerjasama. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil laporan. Untuk materinya yaitu kerjasama, faktor pendorong, penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama. Untuk pendekatannya menggunakan saintifik, modelnya problem based learning, metodenya diskusi. Oke, untuk melatih fokus. Untuk melatih fokus kita hari ini, kita menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Sudah tahu nadanya? Oke, sekarang ya harusnya bisa. Kemudian, oke, lanjut ya. Kita mulai nyanyi. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang ayah. Tiga,
Sayang adik-adik Satu, dua, tiga. sayang Sayang semuanya. semuanya. Hore. Oke, terima kasih beri applause. Yeay. Oke, kita akan ada cuplikan lomba. Nah, silakan diamati. Cukup. Siapa yang menang? Yang baju kuning, Pak. Yang baju kuning, Pak. Kuning atau hijau? Iya. Mana ya? Oh, yang Oh iya. hijau ya yang pertama. Oke. Waduh. Kenapa kok tempehnya bisa jatuh? Ayo, Kena kenapa? angin, Pak. Kena angin. Apa lagi? Kurang keseimbangan, Pak. Kurang keseimbangan. Banyak tertawa ya? Iya. Iya, Mau itulah. cepat-cepat, Pak. Itulah sama dengan kita. Kalau kita tidak fokus, kita tidak akan berhasil. Ya, bisa dipahami? Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua, video yang kedua. Kira-kira lomba apa ini? Kita perhatikan dulu ya. Ini. Apa yang ditiup ini, Pak? Oke, saya kira cukup. Oke, kira-kira pertanyaan apa yang timbul dari video yang kedua itu? Silakan. Keseimbangan, Pak. Apa itu? Ini lagi meniup. Meniup apa itu, Pak? Oh, kurang jelas ya. Oh, itu Kerjasama, Pak, lomba. kerjasama. Oke, kerjasama. Bagus, Pak Dimas. Beri aplaus untuk Pak Dimas. Yeay. Ya, itulah yang akan kita bahas kali ini, anak-anak. Karena Pak Dimas sudah menjawab betul sekali. Sekarang kita ke bentar ya. Oke, bisa terlihat? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita perhatikan lambang-lambangnya kerjasama. Tadi sudah dibahas oleh kita. Ada temanmu yang sudah bisa. Kita yaitu ke kerjasama di ASEAN. Oke. Bentuk kerjasama internasional ada beberapa macam. Kira-kira ada yang tahu? Ada berapa kira-kira? Ya, sama regional. Pendidikan. Ya. Oh, Iya, bilateral ada ya, Pak. 3. Siapa yang bisa? Bilateral, multilateral, regional. Oke, bilateral, multilateral, dan regional. Sekarang pertanyaannya, ASEAN termasuk dalam bentuk kerjasama internasional yang mana? Regional. Regional. Betul, Satu untuk kawasan. Ibu Eti. Kita beri aplaus untuk Bu Eti. Yeay. Ya, kemudian untuk menyingkat waktu, ya silahkan untuk berbagi kelompok, membagi kelompok. Ya, yang kelompok 1 yaitu Bu Nur Samsi, Yunita, Tut, Eti. Kelompok 2 Clara, Endang, Dimas. Kelompok 3 Rizky, Foni, Fitria, Mary. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, silahkan membaca materi di buku ya tentang kerjasama, yaitu sudah. Sudah, Kemudian Pak. Ya, Pak. setelah kalian membaca,
Kira-kira ada pertanyaan apakah yang kira-kira kalian bingung? Atau mungkin bisa menjadi masalah nanti yang akan kita bahas. Mana Pak? Pengertian kerjasama. Pengertian kerjasama boleh ditulis. Ya, yang lain lagi, kelompok 2 apa? Ini Pak, bedanya kerjasama multilateral dan regional Pak. Oke. Dari Dimas, ada yang lain? Syarat terjadinya kerjasama, Pak. Cara terjadinya kerjasama. Ada lagi? Membedakan faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Ada lain lagi? Contoh-contoh bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Oke. Banyak sekali ya masalah kita hari ini. Iya Pak. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang kalian tulis tadi, ya. Pengertian kerjasama. Nah, kemudian silahkan kalian merumuskan, ya, tentang masalah-masalah yang sudah ada tadi menjadi sebuah karya, ya, sebuah karya nanti yang akan dipresentasikan, ya, di depan kelas. Silakan dikerjakan. Oke. Sudah? Iya Pak. Nah, kalau sudah, silahkan membuat, ya, silahkan membuat sebuah peta konsep tentang ASEAN, ya, yang akan nanti dipresentasikan oleh temanmu, salah satu temanmu per kelompok 1. Oke. Oke, ada yang maju? Saya persilahkan untuk maju untuk membacakan hasil diskusinya hari ini. Saya persilahkan. Ayo, kelompok 1 atau 2 atau 3. Bagaimana peta konsep untuk pembelajaran kali ini? Silahkan. Ya Pak, bentuk-bentuk Oh, kerjasama Nur. untuk bagian pelajaran hari ini, bentuk kerjasama antar negara ASEAN itu terdiri dari di bidang pendidikan, politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Itu, Pak. Itu dari bentuknya. Ada yang lain? Ayo, yang aktif dong. Pak. Oke, Dimas silahkan. Ya, kerjasama ASEAN Pak, ada jenis-jenisnya Pak. Apa aja jenisnya? Ya, di bidang pendidikan Pak, contohnya ini Pak, beasiswa Pak, sekolah Pak, kuliah. Oh, betul sekali. Ya. Ada yang lain lagi? ASEAN Pak, ASEAN bidang ekonomi Pak. Ekonomi apa? Tadi kan sudah ada ya? Masyarakat ekonomi ASEAN Pak. MEA, oke, betul sekali. Sama keamanan Pak. Keamanannya apa? Latihan tentara Pak, militer bersama Pak. Oh, latihan militer bersama. Biar tidak perang ya, dan saling menjaga. Pak. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain, coba. Anak-anak. Anak-anak yang lain, siswa lain. Endang bisa? Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Politik dan keamanan. Oke, apa itu?
Misalnya dengan adanya traktat bantuan hukum, Pak. LBH, oke, boleh. Ya, kita Kemudian tentang pemberantasan terorisme. betul sekali. Sudah? Ya, Pak. Itu saja, Pak. Atau mungkin yang lain? Kalau Politik keamanan itu Politik. misalnya apa? Pertemuan para menteri pertahanan. oke, Ya, mereka membahas ya, mengenai suatu bagus, masalah Clara, atau bagus. mempromosikan perdamaian. Kurang apa yang belum ini? Sudah semua ya? Sosial budaya yang belum? Bantuan sosial budaya mungkin bisa mengirimkan atlet-atlet SEA Games, Pak. Sosial budaya, oke. Itu termasuk sosial ya, sosial budaya yang... Saya bisa, Pak, sosial Oh budaya. iya, Pelajar, Foni. Pak. Pengembangan sumber daya manusia atau peningkatan kesejahteraan sosial mungkin, Pak. Ya, boleh. Oke, Pertukaran pelajar, Pak. ya, pertukaran pelajar nanti masuknya ke bidang apa? Pendidikan. Oke, itu hasil kalian. Kemudian kita ada semacam KKPD yang harus kalian kerjakan di buku kalian. Silahkan kerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit. 5 menit. Ya, karena kan kurang, ya ada 10 menit. Ya, Ya, menit lah, Pak. 10 menit, Pak. Umurnya. Ya, Pak. sudah. Oke, kalau sudah, siapa yang akan tampil pertama? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 saya, Pak, ya. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 tadi faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Oke, apa aja? Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi faktor utama untuk mendorong terbentuknya kerjasama antar negara di ASEAN. Betul. Yang kedua, adanya perbedaan dan persamaan kondisi geografis ASEAN, Pak. Betul sekali. Ya, ada 2, persamaan dan perbedaan sumber daya alam dan geografis. Adakah yang menyanggah atau mungkin yang menambah dari kelompok lain? Tidak ada. Sama, Pak. Oh, sama. Berarti kalian Pak. saling bekerja sama ya. Ya, Oke. Pak. Oke, sekarang yang kedua. Kelompok 2, coba. Tadi ada siapa ya? Hai, Sarah. Pak. Oke. Faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN ada beberapa, yaitu adanya perbedaan ideologi, jadi hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN, kemudian adanya konflik dan peperangan, Oke. adanya kebijakan protektif, dan adanya perbedaan kepentingan di masing-masing negara. Terima kasih, Pak. Ya. Adakah dari keempat pertanyaan, keempat jawaban, kira-kira ada yang perlu ditanyakan kah? kebijakan protektif. Protektif. Dari protektif ke kebijakan Iya, protektif, nah, kira-kira dari teman-teman kalian ada yang bisa menjawabkah? Apa itu kebijakan protektif? Coba, Pak. Kalau kebijakan protektif, itu Ya, coba. bagaimana suatu negara menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negaranya dengan meningkatkan daya saing. Betul Aja, sekali. Pak. Ya, intinya melindungi pengusaha dalam negeri ya, dengan aturan-aturan. Biasanya ini diberikan oleh pemerintah, ya, mengatur dengan undang-undang. Ada lagi dari keempat ini yang perlu ditanyakan ulang? Tidak ada. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa? Bentuk-bentuk.
Ya, bentuk-bentuk Bentuk tadi kerjasama. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. ada lagi selain politik dan keamanan? Ya sama bidang pendidikan, Pak. Oh iya, pendidikan. Faktor oh ya. Di bidang ekonomi juga, Pak. Ekonomi. Ya, itu banyak macamnya di situ. Tadi juga sudah kalian sebutkan, sudah kalian jelaskan, harusnya tahu. Oke, sekarang ke oke. Sekarang kita ke tadi sudah kalian tanya jawab, presentasi juga. Sekarang ke kesimpulan. Oke. Dari pembelajaran kita kali ini bisa dikasih kesimpulan kira-kira siapa yang bisa? Ya. Ada 2 ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Atau yang ngasih kesimpulan? Ayo silakan. Ayo. Ayo dong. Saya, Yang Pak. ngasih. Oh ya, silakan. Jika di antara negara tidak saling bekerja sama, maka tidak akan terjadi hubungan internasional, kemudian nantinya akan dikucilkan dari pergaulan internasional, kemudian sulitnya memenuhi semua kebutuhan sendiri. Ya. Kemudian lebih sulit untuk berkembang dan memajukan bangsanya selayaknya negara lain di dunia. Pak. Oke. Itu kesimpulan yang pertama. Sekarang ya, tadi kan tidak bekerja sama. Sekarang manfaatnya apa? Siapa yang bisa? Manfaatnya menciptakan perdamaian dunia, Pak. Bagus sekali. Yang lain? Siswa lain? Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pak. Bagus sekali. Yang lain juga, yuk. Semangat dong. Mencegah terjadinya konflik, Pak. Betul. Biar tidak perang, Pak, negaranya, Pak. Iya, itulah kesimpulan pembelajaran kali ini. Oke. Intinya kalian tetap bekerja sama, baik itu antar negara, antar individu maupun kelompok. Oke. Kira-kira pembelajaran kali ini bagaimana, Nak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Banyak gambar-gambar, Pak. Gambar-gambar. Warna-warni, Pak. Oke. Oke, ya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini untuk apa namanya? Evaluasinya kalian bisa menuliskan kembali apa yang terjadi, apa yang kalian tulis hari ini ke dalam buku tulis kalian sehingga nanti bisa digunakan untuk sarana pembelajaran di rumah. Oke. Kemudian Ya, untuk materi berikutnya yaitu tentang apa? Tentang ASEAN lagi, kita masih dalam tahap masih ke ASEAN, yaitu masalah telekomunikasi ya. Maka kalian besok disiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang telekomunikasi dan transportasi. Ya, Pak. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ketut. Silakan. Baik, teman-teman semua, karena kita sudah semua mengikuti proses pembelajaran, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Ya, baik.
terima kasih banyak Bapak Saleh sudah melakukan prosesi peer teaching pada pembelajaran kali ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi teman-teman semua kelas kelompok A ya, ada yang mau menanggapi pembelajaran dilakukan oleh Bapak Saleh ya. Ayo ditunjuk saja Mas. Silahkan Bapak Ibu, Ibu Nur Samsi, silahkan apabila ada masukan atau Ya, bagaimana? untuk tadi yang dibawakan oleh Pak Saleh, mungkin di awal di persepsi di pendahuluan mungkin kelupaan untuk mengabsen teman-teman. Nah, kemudian ini belum absensi ya. Ya, mengecek psikis keadaan siswa. Jadi di awal itu bagusnya kita mengecek apa yang ada di lingkungan sekitar siswa, kemudian lanjut ke pembelajaran. Dan selebihnya saya kira sudah runtut dari kegiatan inti sampai penutup. Terima kasih Pak Dimas, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Samsi yang sangat detail ya seperti biasa memperhatikan tentang pembelajaran ini. Selanjutnya apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan masukan untuk Bapak Saleh dalam pembelajaran ini? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Guru Pamong. Silahkan Ibu Haja Herianti untuk menanggapi apakah masukan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Saleh. Terima kasih Pak Dimas. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Ya, kedengaran Bu. Ya, karena sinyal di sini saya lihat timur tenggelam ini. Kadang ada, kadang hilang. Oke, baik. Terima kasih Pak Saleh sudah menampilkan RPP-nya di dalam kelas. Aksinya sudah kelihatan. Kelihatan dari proses awal, inti, dan penutup. Hanya ada yang biasa juga kurang jelas. Seperti di persepsi tadi Pak Saleh menanyakan Hari Kemerdekaan. Nah, saya tunggu-tunggu mana kaitannya ini. Tapi setelah Pak Saleh memberikan motivasi, menyanyi, kemudian Pak Saleh memberikan apa lagi tujuan dan materi ya, kemudian ada gambar, di situ baru kelihatan oh kaitannya ada bentuk-bentuk kerjasama, ada kerjasama di sini dalam pertandingan 17-an. Jadi kalau maksud saya Pak Saleh sebaiknya diperjelas persepsinya. Ya, misalnya siapa yang mengikuti pertandingan. Nah, ada yang mengikuti pertandingan bergu menang tidak? Nah, itu dikaitkan, baru dikaitkan. Nah, salah satunya bagaimana kalian bisa menang jika bergu misalnya karena ada kerjasama. Maksudnya lebih tegas lagi Pak Saleh ya. Siap. Oke. Dan yang kedua, Pak Saleh, saya belum melihat kemampuan guru dalam menguasai materinya. Pak Saleh juga bisa memberikan penjelasan, tidak panjang lebar sih, setidaknya ada kita bisa melihat oh iya guru juga sepertinya menguasai materi tersebut. Jadi kelihatan. Tadi kan kayaknya Pak Saleh hanya menampilkan PowerPoint. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk kerja kelompok, kemudian meminta mereka presentasi. Ini PBL ya Pak Saleh? Betul Bu. Cuman yang tidak kelihatan juga, selain dari penguasaan materi oleh guru, yang tidak kelihatan juga guru setidaknya bisa membimbing siswanya untuk mencari informasi terkait mereka menyelesaikan soal di LKPD-nya. Itu nanti mungkin bisa diarahkan Pak Saleh ya. Iya. Kesimpulan ada, tapi saya sarankan kesimpulannya Pak Saleh kalau bisa, memang seharusnya kesimpulannya diarahkan, difokuskan pada tujuan pembelajarannya. Tadi kan tujuannya pertama ada manfaat ya, makna. Iya, kalau nggak salah ya. Jadi di kesimpulan harus itu dulu. Apa makna dari kerjasama? Minta siswa.
Coba berdasarkan tadi apa yang telah kamu pelajari, siapa yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan makna kerjasama? Walaupun maksudnya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang Pak Saleh berikan, tapi sudah mengarah. Nah, kita bisa membenarkan. Kemudian yang kedua tadi ada bentuk ya dan kerja. Nah, itu semua. Jadi diperhatikan tujuannya sama dengan kesimpulannya Pak Saleh dan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi jangan kesimpulan lain sendiri, tujuan juga lain sendiri. Setidaknya runtun ke bawah dari tujuan materi sampai ke kesimpulan. Ya, penilaiannya bagaimana Pak Saleh? Penilaian hasil belajar ada enggak? Tidak nampak tadi ya? Maksudnya, apakah Bu? ada ulangan? Ulangan di akhir kegiatan pembelajaran? Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Iya, kurang. Sebaiknya sih Biasakan ya, Bu, ya? ada ya untuk melihat bagaimana ketercapaian siswa. Oh, Di RPP-nya Pak Saleh memang tidak memuat ya hal tersebut? kayaknya hanya memberikan Tidak ada. tugas saja itu, Bu. Oh iya, kalau memberikan tugas ya serahkan itu. Mungkin Pak Saleh mengambil nilai konektifnya dari tugas tersebut ya. Boleh, boleh. Gitu. Oke Pak Saleh, itu saja, cuma diperhatikan lagi kembali langkah-langkah yang ada di dalam perangkat yang sudah disusun ya. Ya, Bu. Terima Oke, kasih. saya kira itu dari saya kembalikan kepada Pak Dimas. Sukses. Baik, terima kasih Bu Haja dan masukannya. Pada Bapak dosen, Bapak Ridwan, bagaimana Bapak mau diberikan masukan satu persatu atau direkap nanti di akhir pembelajaran kami? Bagaimana bagusnya Ibu Haji? Cukup waktu kira-kira kalau saya komentar tiap mahasiswa? Atau boleh Pak, mungkin komentar tak karena rekaman feedback dari kita tidak masuk di rekamannya mahasiswa Pak Faridan. Mana Bu Haji? Nanti setelah yang komentar ketiga tak Pak. masukkan tak, mungkin masuk juga di. Oh begitu, oh iya. Oh iya, atau saya mulai saja sekarang dulu supaya bergabung dengan yang tadi. Iya Pak, supaya masuk di rekamannya iya mereka iya tadi. Ya. Khusus buat Pak Saleh, pertanyaan pertama. Pak Saleh, ini tadi poin-poin penting materinya memang untuk satu kali pertemuan ya? Iya Pak, satu. Untuk yang masuk di Bapak punya RPP? Satu Pak. Kan itu dibagi dua. Iya, materi apa yang masuk di materi ini dan materi apa yang kedua? Yang pertama itu makna kerjasama sama faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk. Yang kedua itu upayanya Pak. Upaya. Ya. Nanti pertemuan kedua upaya ya. Ya. Cuma karena waktu ini singkat. Nah, betul. Bapak Ibu yang lain ada nggak yang melihat tadi apa namanya? Hots, yang mana hotsnya tadi? Ada hots? Sebenarnya hotsnya di tujuan pembelajaran keduanya Pak, dan yang ketiga menganalisa. Ada enggak hotsnya? Yang mana hotsnya tadi? Menganalisa bentuk-bentuk kerjasama, bentuk-bentuk dengan kerjasama faktor Pak, dan pendorong. faktor pendorong kalau tidak salah itu ada di tujuan Ada tadi 2 Pak. dan 3 Pak. Ya. Iya, faktor pendorong. Pertanyaannya tadi itu faktor pendorong itu yang Bapak Ibu jawab itu berdasarkan apa? Ini kan siswanya pintar ini. Ini siswa pintar semua. Karena dia juga ajarkan kan? Ya Pak. Katanya fokusnya kan ke siswa Pak. Gimana? Fokusnya kan ke siswa. Fokusnya ke? Siswa. C2 maksudnya? Maksudnya siswanya biar aktif gitu loh Pak. Ya. Jadi maksudnya itu nanti ini termasuk Bapak Ibu lain sekali lagi ya. Elaborasi yang kita perlukan itu tidak harus bahwa ketika menganalisis itu, kan ini kalau saya bertanya, ini kan maksudnya begini.
Pak Saleh itu ketika siswa menyebutkan faktor pendukung ini. Kan mereka langsung menyebutkan saja tadi ya siswanya ya. Iya, siswa yang menyebutkan. Salah satu contoh apa yang masih Bapak ingat? Faktor pendorong sama faktor Nah, hambat. salah satu saja. Faktor pendorong apa yang Bapak itu? Faktor pendorong yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, itu kan sampai di situ saja ya. Harusnya itu ada pertanyaan lanjut. Misalnya, yang mana yang dimaksudkan itu atau bagaimana sumber daya alam itu bisa menjadi faktor pendorong. Oh, dijelaskan gitu ya Pak ya? Iya, penjelasan itu nggak muncul ya. Iya. Jadi seolah-olah ini apapun yang disebutkan oleh siswa itu sudah semuanya benar. Nah, gitu maksudnya. Harusnya ketika ada siswa memberi jawaban singkat seperti itu, hostnya itu adalah meminta, coba jelaskan bagaimana sumber daya alam itu bisa menjadi faktor pendorong tumbuhnya kerjasama. Nah, itu maksud saya ya. Ya Pak. Kalau perlu yang kedua, penjelasan itu disertai contoh. Nah, itu tadi yang saya bilang, waktunya terlalu singkat, lalu banyak hal yang perlu diselesaikan secara materi ya. Ya Pak. Itu yang mungkin tambahan dari saya Ibu Aji. Secara umum saya kira Bapak sebenarnya sudah menyampaikan dengan baik. Cuma saya tambah lagi, bagaimana kita butuh co-host. Ya, Maksudnya saya yang pertama tadi itu ketika Pak Dimas, itu tadi hostnya adalah bertanya apa saja, tapi jangan menyebutkan yang ditanyakan gitu. Kalau sekarang hostnya itu berupa pertanyaan lanjut, gitu. Itu maksudnya. Jadi satu poin penting mungkin, saya akan fokus pada hal yang mungkin paling penting ya. Karena sebenarnya kalau mau, seperti Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, pasti banyak bagian itu yang memerlukan tindak lanjut ya. Itu saja tambahan Pak Dimas. Kalau dari Bu Haji tadi juga sudah memberikan, saya kira itu sangat baik bagi kita untuk diperhatikan ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Dimas. Baik, terima kasih Bapak Ridwan atas masukannya, sangat berguna untuk kami. Untuk selanjutnya